Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Mister akan membahas tes pekanan yang pertama. Kita mulai dari soal nomor 1. Besaran yang memiliki nilai dan arah disebut dengan besaran yang kita tahu yang sudah diajarkan kalian adalah besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu, ada yang namanya besaran vektor. Ini akan Mister perkenalkan pada kalian. Dan juga ada yang namanya besaran skalar. Nah, besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Sedangkan skalar itu hanya memiliki nilai. Jadi jawabannya adalah besaran vektor. Contoh besaran vektor apa saja? Kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah besaran vektor. Baik. Sekarang soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam besaran fisika. Jadi, yang dimaksud dengan besaran fisika itu adalah besaran yang bisa diukur dan mempunyai nilai. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Untuk suara Ani sangat merdu, ini bukan termasuk ke dalam besaran fisika. Mengapa? Karena merdu itu tidak bisa diukur dan tidak mempunyai satuan juga. Kalau yang kedua, Bapak naik motor dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Ada nilai dan satuannya, yaitu 80 dan km per jam. Lalu yang ketiga, kambing Pak Ahmad beranak 2 ekor. Kalau yang ini tidak termasuk ke dalam besaran fisika. Mengapa? Karena tidak jelas. Beranak 2 ekor. Apakah ekornya saja atau sama kepala dan bagian tubuh yang utuh? Nah, maka jawabannya masih salah. Lalu yang keempat, kulit Ari terlihat gelap. Nah, gelapnya di sini ya tidak punya ukuran. Jadi ini juga salah. Maka jawaban yang benar adalah Bapak naik motor dengan kecepatan 80 km per jam. Baik, soal selanjutnya, besaran yang tidak bisa diukur dari sebuah unit motor. Nah, kamu bisa lihat di sini, itu yang tidak bisa diukur adalah kenyamanan berkendara. Ini yang lebih tepat. Mengapa? Karena, ya, menurut kamu itu nyaman, menurut orang lain belum nyaman atau tidak nyaman. Misalnya, kayak Mister nyaman pakai motor-motor kecil, pakai Beat, pakai Honda biasa dan sebagainya. Nah, tapi bagi orang lain itu tidak nyaman dan memilih lebih nyaman pakai motor-motor gede. Seperti itu. Jadi, yang tidak bisa diukur adalah kenyamanan berkendara. Kalau kecepatan motor bisa diukur, misalnya 20 km per jam, gitu kan? Atau berapa kilometer per jam. Masalah motor juga bisa, misalnya ya, misalnya 200 kg ya, ataupun berapa. Lalu kapasitas mesin juga bisa diukur, misalnya apakah 125 cc atau 110 cc. Jadi jawabannya adalah kenyamanan berkendara yang tidak bisa diukur dari sebuah unit motor. Soal selanjutnya adalah alat untuk mengukur berat. Di pembelajaran sebelumnya, Mister sudah beritahukan bahwa berat itu tidak sama dengan massa.
Kalau berat itu masih ada pengaruh dengan gravitasi. Sedangkan kalau massa itu ya itu adalah tetap. Contohnya bagaimana? 10 kilogram di bumi itu berbeda dengan 10 kilogram yang ada di bulan. Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lebih kecil mana? Lebih kecil bulan, otomatis 10 kilogram di bumi pasti tidak 10 kilogram di bulan, karena pasti lebih ringan. Sedangkan untuk massa itu adalah tetap, dimanapun masih tetap, yaitu 10 kilogram. Maka alat yang dimaksud adalah dinamometer, yaitu alat untuk mengukur gaya, besarnya gaya. Nah, kita tahu bahwa gaya tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Maka jawabannya adalah dinamometer. Baik, kita lanjut ke pembelajaran ya, dan nomor selanjutnya. Berikut ini adalah satuan yang bisa digunakan untuk besaran panjang dan keturunannya. Kecuali, nah, di sini ada byte, hektar, feet, dan mil. Maka jawabannya adalah langsung jawaban yang pertama. Karena byte ini untuk mengukur kapasitas memori digital. Misalnya ya, kalian pasti pernah membeli flash disk besarnya 1 giga, 2 giga. Nah, 2 giga apa? 2 gigabyte, GB kan, gigabyte, dan sebagainya. Maka byte itu adalah untuk memori. Jadi ini adalah yang benar, karena yang dicari adalah kecualinya. Lalu yang lainnya apa? Hektar ini ya, itu untuk menghitung luas. Jadi masih berupa panjang dan turunannya. Kalau feet juga untuk menghitung luas. Ya, karena yang dicari adalah kecualinya ya. Kita ingat-ingat sekali lagi. Sedangkan mil juga untuk mengukur luas ataupun panjang ataupun lebar. Ya. Jadi ini adalah yang salah juga. Maka jawabannya adalah byte. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu ibu membeli 30 ons tepung, 2 kg gula, dan setengah kuintal beras. Kita harus tahu dulu ya, untuk 1 ons itu sama dengan 0,1 kg. Maka untuk 30 ons hasilnya adalah 3 kg. Oke ya, ini dulu yang pertama. Lalu yang kedua tetap tidak berubah ya, yaitu 2 kg. Ini kita kotakin. Yang kita kotakin nanti kita akan masuk ke dalam hitungan. Lalu yang terakhir adalah setengah kuintal. Setengah kuintal itu 1 kuintal berapa kilogram? Adalah 100 kg. Maka setengah kuintal adalah 50 kg. Maka ini kita kotakin supaya jelas. Nah, berarti tinggal kita hitung secara keseluruhan. Dari yang pertama 3 kg ditambah 2 kg ditambah 50 kg sama dengan 55 kg. Jadi jawabannya adalah 55 kg. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan tabel di bawah ini, pasangan besaran dan satuan yang salah. Ingat, kita cari adalah yang salah. Kita lihat dulu yang pertama, volume menjadi liter. Iya, ya, ini adalah bukan yang kita cari. Karena yang kita cari adalah yang salah.
Jadi volume bisa dinyatakan dalam liter ataupun bisa dinyatakan dengan meter kubik dan sebagainya. Lalu untuk suhu Celcius, iya, benar ya. Ya, ini benar. Lalu yang berikutnya intensitas cahaya atau ampere. Nah, inilah yang kita cari. Karena yang dicari adalah yang salah. Kenapa? Karena intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Nah, lalu untuk waktu dan jam, ya ini bukan jawaban yang kita inginkan juga. Kenapa? Karena kita cari yang salah. Sedangkan waktu untuk jam ini juga bisa dinyatakan dengan detik, menit, ataupun second. Jadi jawaban adalah intensitas cahaya dengan ampere. Itu adalah sesuai dengan pertanyaan yang di atas. Kita lanjutkan satuan suhu dalam SI. Ya. Nah, kalau yang ini kalian juga sudah mempelajari satuan suhu dalam SI itu adalah Kelvin. Ini ya jawabannya ya. Nah, karena memang sebelumnya kalian juga sudah tahu bahwa satuan suhu itu ada banyak ya. Ada Celsius, ada Fahrenheit, ada juga Reaumur. Namun kita lihat lagi, yang dicari adalah SI, maka jawabannya adalah yang ini. Gitu ya. Baik, soal selanjutnya. Dapat kamu lihat di dalam gambar speedometer di bawah ini menunjukkan kecepatan senilai berapa. Nah, ini nggak usah ribet-ribet. Kamu cukup lihat. Yang ini kan 40 ya. Dan lo misal kasih warna yang lain ya. Mana ya? Ini dia. Yang ini kan 40 nih. Ini kan 60. Berarti sininya adalah 50 tengah-tengah. Maka sininya adalah 55. Maka jawabannya adalah 55 km per jam. Tuh, yang ini ya. 55 km per jam. Selanjutnya, ayah ingin membeli karpet untuk ditaruh di ruang tamu. Menurut kalian, besarnya yang diukur oleh ayah sebelum membeli karpet adalah, nah, hati-hati jangan sampai terjebak di sini. Jika ada yang menjawab panjang dan lebar ruang tamu, maka itu adalah jawaban yang salah. Mengapa? Karena ruang tamu, apakah kamu tahu bentuknya segitiga, persegi panjang, atau persegi? Ya, kamu tidak tahu. Maka tidak bisa juga kamu ketika memilih diameter ruang tamu, karena mungkin saja ya kamu tidak tahu untuk ruang tamunya apakah berbentuk lingkaran atau persegi panjang ataupun bagaimana. Lalu untuk keliling ruang tamu juga tidak bisa. Kenapa? Karena berarti yang kamu hitung hanya kelilingnya saja. Maka jawaban yang benar adalah luas dari ruang tamunya disesuaikan dengan bentuk yang ada di ruang tamu. Maka jawabannya adalah luas ruang tamu. Lanjut. Nah, kita lihat LT-2 merupakan dimensi besar. Ini maaf ya, ini maksudnya adalah LT pangkat min 2. Sebenarnya lambang L itu adalah lambang untuk menyatakan panjang dan T untuk menyatakan waktu. L dari kata length dan T dari kata time.
Jadi, ya kamu bisa lihat di situ, berarti yang dimaksud di situ adalah L ini panjang ya, jadi satuannya adalah meter. T ini adalah waktu ya, berarti satuannya adalah S. Nah, lalu ini adalah min 2. Nah, kalau misal begini bagaimana? Sudah ada jawabannya belum? Baik, belum dapat ya? Masih belum mengerti? Nah, kalau ada pangkat yang di atas seperti itu akan menjadi per. Misalnya begini, Mister kasih contoh. 1/10. Maka bisa dirubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 1. Kenapa? Karena pangkatnya cuma 1 nih. Nah, kalau seperti ini menjadi 1 kali 10 pangkat berapa? Min 2. Jadi kalau ada minnya jadi per ya, jadi di bawahnya. Begitu. Lalu untuk 1/1000 hasilnya 1 dikali 10 pangkat berapa? Iya, berapa? Ah, iya benar. Pangkat min 3. Maka untuk yang soal ini kita masuk ke sini berarti dia adalah meter per second kuadrat. Satuan ini, meter per second kuadrat, adalah satuan untuk menyatakan yang namanya percepatan. Nah, ini adalah jawaban benarnya. Mister kasih contoh lagi. Kalau misalnya kecepatan, nah kamu tahu untuk satuannya adalah meter per second ya. Nah, maka kalau misalnya dijadikan lambang atau simbol menjadi L per T atau menjadi L per dikali T pangkat min 1. Begitu ya. Semoga kalian mengerti. Baik, lanjut. Berikut ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang kecuali. Nah, ada di sini kita garis bawahi kecuali. Ya, kecuali. Kita lihat ya. Nah, luas ini termasuk ke dalam besaran yang diturunkan dari besaran panjang. Ya. Makanya satuannya berupa meter kuadrat. Volume ini juga masuk ke panjang, yaitu meter kubik misalnya ya. Lalu untuk lili, kalau ini beda. Dia juga masuk ke dalam satuan panjang juga sih. Tapi satuannya hanya tidak ada, hanya ini ya, sendirian, tidak ada pangkatnya, misalnya meter atau sentimeter begitu. Sedangkan untuk periode ini adalah jawaban yang kita cari. Kenapa? Karena periode adalah untuk mengukur dalam bab nantinya yang akan pelajari di gelombang dan frekuensi seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kamu lihat di situ sebuah balok kayu ya, dimasukkan dalam air, volumenya berubah. Yang sudah kamu pelajari adalah tinggal kamu kurangi dari volume akhir dikurangi volume awal. Kamu lihat di situ, volume akhir adalah 45 cm kubik. Dikurang terakhirnya adalah 35 cm kubik. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 cm kubik. Namun, belum selesai. Di sini dilihat yang dicari adalah total volume. Total volume. Kenapa? Karena hitungan 10 cm itu adalah setengah bagian balok. Maka untuk totalnya adalah tinggal dikalikan 2 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 20 cm pangkat 3. Nah, itu adalah jawabannya.
Oke, lanjut. Tingkat kebisingan atau intensitas bunyi merupakan besaran yang dapat diukur dan memiliki nilai. Tingkat kebisingan memiliki satuan. Nah, jawaban yang benar adalah desibel. Ya, untuk mengukur tingkat kebisingan. Lalu yang lainnya apa? Oke, kita kupas satu persatu. Watt untuk mengukur daya listrik. Lalu apa lagi ya? Coba Mister lupa. Newton, watt, Newton, hertz. Oke. Nah, kalau Newton itu untuk mengukur gaya. Kalau hertz untuk mengukur frekuensi. Nah, nantinya ya, ini juga akan dipelajari di semester 2 juga. Ya, jadi jawaban yang benar adalah desibel. Baik, ini adalah soal terakhir ya, Mister sekarang bahas. Paman memiliki sawah dengan luas 1 hektare membentuk persegi panjang. Jika lebar sawah 50, maka panjang sawah paman adalah. Nah, kita lihat 1 HA itu sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, kita tahu rumus ya, karena memang di situ bentuknya adalah persegi panjang, maka untuk tahu luasnya adalah panjang kali lebar. Karena 1 hektar, maaf, itu adalah luasnya. Nah, luas ini adalah hasil dari panjang kali lebar. Nah, supaya sama dengan satuannya, berarti kita masukkan dulu untuk luasnya sendiri, itu adalah 10.000 meter persegi. Kalau misalnya lebarnya sudah ketahuan, yaitu 50 meter, maka panjangnya itulah yang berapa, tidak diketahui. Maka caranya adalah yang ini luasnya 10.000 dibagi 50, maka hasilnya nanti ketemu ya, hasilnya adalah 200 ya. Ya, 200 meter. Itu adalah jawabannya. 5 kali 2, benar ya? Coba kita cek. 5 kali 2, 10. Yaitu 23. Tuh, 23. Ya, benar ya? Tuh, sesuai ya. Nah, itu saja pembahasan tes pekanan yang pertama. Terima kasih. Ya, tetap semangat dalam pembelajaran online yang di rumah. Mister mohon maaf jika ada salah kata. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.